Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur, berterima kasih untuk segala berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan pengertian untuk kami mengerti dan mentaati akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Rut 1-4. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan membaca Rut pasal 2 ayat yang ke-5-9. Tertulis demikian. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan, dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Saudara yang dikasih Tuhan, kisah tentang kehidupan Rut mengandung makna yang begitu luar biasa. Ada dua hal setidaknya yang kita dapatkan dari kisah tentang Rut dan Boas di sini. Yang pertama adalah, jangan merasa diri kita lebih dari orang lain karena latar belakang suku kita, dan jangan merendahkan orang lain yang berlatarkan suku yang berbeda dengan kita. Boas adalah anak dari Salmon dan Rahab. Salmon ayahnya berasal dari keturunan Israel, sedangkan Rahab ibunya berasal dari bangsa lain yang dulu tinggal di Yeriko. Boas menyadari asal-usulnya, dan ia tidak menjadi sombong dengan status kelahirannya yang berasal dari suatu bangsa yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Sikap kerendahan hatinya terbukti dari tindakan dan responnya terhadap Rut yang datang mencari berkas-berkas jelai yang tertinggal pada saat pengumpulan hasil panen. Di sini kita membaca, saudara, bahwa Boas mencari tahu siapa sebenarnya Rut itu. Dan ketika ia mendapatkan informasi bahwa Rut adalah orang Moab, Boas tetap bersikap baik. Ia tidak berubah menjadi anti terhadap Rut. Ia tidak mengusir Rut dari ladangnya. Ia juga tidak melarang Rut untuk memungut berkas jelai. Malah Boas mengatur supaya Rut mendapatkan lebih banyak hasil pungutan untuk dibawa pulang. Biasanya saudara, ada kecenderungan suatu suku bangsa merasa lebih tinggi daripada suku bangsa yang lain. Di negara kita Indonesia misalnya, ada suku-suku tertentu yang merasa lebih terhormat daripada suku-suku yang lain. Begitu juga di berbagai negara di dunia ini. Ada suku-suku bangsa yang merasa dirinya begitu tinggi dan tidak pantas disandingkan dengan suku bangsa lain. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa kita semua diciptakan sama, serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita punya martabat yang sama. Nenek moyang kita sama, Adam dan Hawa. Karena itu jangan kita memandang rendah orang lain yang berbeda suku atau warna kulit dengan kita. Dalam Matius 7 ayat 12 Tuhan Yesus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Tentu saudara, kita semua tidak ingin direndahkan dan dihina. Maka dari itu, janganlah kita juga menghina atau merendahkan orang lain. Yang kedua, saudara, setiap orang yang beriman
pasti akan mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Rut mengalami pertolongan Tuhan karena imannya yang tulus. Rut mengimani Tuhan tanpa terganggu dengan peristiwa duka yang ia dan mertuanya alami. Sekalipun suami, kakak ipar, dan ayah mertuanya meninggal, Rut tidak berubah. Hati dan iman Rut tidak berubah kepada Tuhan. Iman Rut adalah iman yang murni, saudara. Bukan iman dengan motivasi oportunis. Biasanya orang beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau keadaannya baik dan sukses. Tapi kalau keadaan tidak baik, gagal, bangkrut, ada kedukaan, imannya menjadi rontok. Tapi Rut tidak demikian, saudara. Ia memiliki iman yang berbeda. Dan karena imannya itu, ia mengalami terobosan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Matius 1 ayat 5, di situ tertulis nama Boas dan Rut sebagai pasangan yang berada dalam silsilah Kristus. Boas dan Rut adalah orang-orang dari keturunan suku asing yang dipakai Tuhan dalam proses karya keselamatannya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersikaplah baik seperti Boas yang tidak merendahkan orang lain, dan bersikaplah seperti Rut yang beriman kepada Tuhan dengan tulus. Tuhan memberkati kita semua yang senantiasa hidup benar, setia dalam iman, dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan dengar pada saat ini, di mana kami boleh belajar dari sikap dan kehidupan Rut dan Boas. Tolong kami ya Tuhan supaya kami memiliki sikap yang baik, mengasihi dan menghargai semua orang, tanpa membeda-bedakan mereka karena latar belakang suku bangsa. Tapi kami menghargai semua orang, karena semua diciptakan sama, serupa dan segambar dengan Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan supaya kami bersikap benar seperti Rut, memiliki iman yang murni kepadamu, sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu itu terus berbuah-buah dalam kehidupan kami. Berkati dan lindungi kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu, dan bangunkan kami kembali besok dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam keadaan sakit, agar Tuhan Kau menyatakan pertolongan-Mu, berikan kekuatan, kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Kuasa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kami dan membimbing kami untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.